Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjutkan ke membuat laporan perubahan modal. Setelah pemilik usaha melakukan usahanya, maka pemilik usaha tersebut ada dua kemungkinan, memperoleh laba atau menderita kerugian. Memperoleh laba atau menderita kerugian akan mempengaruhi modal yang ia miliki. Ya, kalau laba bertambah, kalau rugi tentunya berkurang. Selain itu, ya, pemilik usaha juga memiliki kebutuhan yang lain. Kadang-kadang sering terjadi dia mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya yang dikenal dengan nama prive, prive atau prive. Nah, prive atau prive itu dia mengurangi laba tentunya atau mengurangi modal tentunya. Ya. Nah, dalam hal ini kedua hal tersebut karena mempengaruhi modal kita buatkan laporannya sehingga ketahuan bahwa di awal periode labanya berapa dan di akhir periode setelah usaha itu dijalankan modalnya itu menjadi berapa, bertambah atau berkurang. Seperti itu. Nah, cara membuatnya, ini target laporan bentuknya seperti ini. Langkah berikutnya adalah membuat bentuk dasar dari laporan perubahan modal tersebut. Ya. Kita buka dulu file laba rugi yang kemarin sudah kita buat karena ini kan lanjutannya. Ya. Kemudian eh, ini di H ya, ini di H ya. Ini saya kecilkan sedikit. Nah, ini di H1, ketik. Ini kurang lebar, kita lebarkan. Lalu ini ada tanda minus di J7. J7. Membuat tanda minus, spasi sekali, minus, lalu enter. Kecilin. Lalu ada tanda plus, ini di L8. Spasi sekali, lalu tanda plus, enter. Ini kecilin kolomnya. Ini agak lebarin. Ini juga agak lebarin. Berikutnya rumus ya. Ini rumusnya. Oke ya, ini rumusnya. Rumus yang pertama di K5. Nih, modal awal Tuan Jaya. Ini diambil dari lembar neraca lajur dari sel L16. Taruh di sini sama dengan ini lembar neraca lajur di bawah. Klik. Kemudian L16. Nih, L16. Tuh. Bener nggak ini perubahan modal? Kita lihat ke kiri. Tuh, ya. Nih. Nih. 16 nih. Tuh. Ya, enter. Jadi sama dengan
ke neraca lajur, lalu ke sel L16 enter. Laba periode berjalan. Laba periode berjalan itu sebenarnya bisa diambil dari laporan laba rugi. Ini dari sini. Atau dalam contoh ini, ya di dalam tabel ini disuruh ngambil dari neraca lajur sel L29. Boleh aja, dari neraca lajur juga sama aja. Kita ketik dulu sama dengan neraca lajur L29. Nah, ini labanya. Enter. Kemudian, oh maaf ya, ini letaknya di I6 nih, ya. Bukan di K6 nih. Bapak pindahin. Ctrl X, huruf X, Ctrl X. Dia kesemutan. Harusnya letaknya di I6. Bapak klik ke I6, enter. Ini kurang lebar, lebarin aja. Kemudian yang berikutnya I7. Ya. Ini peripenya diambil dari neraca lajur dari sel K19 sama dengan neraca lajur sel K19. Ini dia nih. Ya. Kalau ragu-ragu boleh dilihat ke kiri. Ya benar, 19. Enter. Berikutnya, modal dikurangin dengan pripe. Kan ini ada tanda kurang, ya. Diletakkan di K8. Sama dengan sorry ya, bukan modal ya. Laba dikurangin dengan pripe. Maaf, Bapak salah ngomong. Laba dikurangin pripe. Jadi, I8 dikurangin dengan I7. Enter. Ya. Kemudian, selanjutnya, rumus di K9. Jadi, ini modalnya bertambah 12 juta sekian. Jadi, rumusnya adalah sama dengan modal itu K5 ditambah dengan K8. Ya. Enter. Nah, kemudian tinggal dirapikan. Ya, merapikannya ini di catatan Bapak nggak tulis, karena di laporan laba rugi kan sudah, ya. Ini tinggal dikasih garis. Untuk kasih garis, itu di home. Ya. Ini kita pilih apa? Bottom border. Ini juga sama. Di home. Kemudian ini bottom border. Ini judulnya juga. Ini di blog. Di home. Ini ya di bagian border ini. Bottom border. Judulnya ketengahin. Ini di blog. CTRL1, Ctrl 1. Alignment. Horizontal saja diisi dengan center across selection. Lalu oke. Ya. Ini mau dikasih cetak tebel, boleh, silakan. Tuh, ya. Nah, ini udah selesai. Ya, atau ini mau dikasih agak khusus, jangan hanya bottom border, boleh dikasih ini ya outline. Tuh, ya. Demikian cara membuat laporan perubahan modal.